Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar kita pada hari ini? Saya percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan yang menyertai hidup kita, memberikan kita kehidupan dan sukacita pada hari ini, kita dapat menjalani hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita, ada berbagai situasi keadaan yang kita hadapi. Mungkin ada banyak sukacita yang kita rasakan, tetapi tidak kurang juga berbagai pergumulan hidup yang kita rasakan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, menuntun kita untuk dapat menghadapi setiap pergumulan hidup dan dapat menyelesaikannya di dalam Tuhan, dalam waktunya Tuhan. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Ketika berbagai situasi keadaan hidup yang kami jalani, kami percaya Tuhan tetap menuntun kami, menopang hidup kami, sehingga Tuhan kami dimampukan, dikuatkan, diteguhkan dalam melewati setiap pergumulan hidup yang kami rasakan oleh karena tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami mau dipenuhi oleh firman-Mu dari renungan kami, sehingga firman Tuhan ini juga menguatkan kami dalam menjalani hidup kami setiap hari untuk berjalan di jalan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur 126, Mazmur 126 ayatnya ayat yang kelima. Mazmur 126 ayat yang kelima, mari kita bersama-sama membacakannya. Sedemikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, khususnya pada masa sekarang ini, dunia dipenuhi dengan berbagai guncangan kehidupan, ya, sehingga melanda berbagai lini kehidupan kita, khususnya dalam kita menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai situasi keadaan pergumulan hidup yang kita hadapi, baik di dalam rumah tangga, dalam kebutuhan ekonomi, dalam mendidik anak, dalam beribadah kepada Tuhan, dalam menjalani hidup bersama dengan orang lain, berdampingan dengan orang lain. Kita tidak bisa lagi seperti dahulu sebelum masa pandemi, kita beraktivitas, baik dalam bekerja, baik dalam beribadah, baik dalam persekutuan kita, baik dalam bertemu dengan keluarga sanak famili kita. Kita tidak lagi dengan leluasa bisa saling berjabat tangan, bisa saling berpelukan, dan berbagai hal pergumulan yang kita hadapi. Bahkan banyak keluarga, bahkan kita juga mungkin menghadapi pergumulan oleh karena sakit penyakit kita. Ya, terpapar sakit,
atau juga sakit penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita di masa-masa sulit, di masa-masa sepanjang jalan kehidupan kita, ya, pemazmur dalam Mazmur Ziarah yang disampaikan dari Mazmur 126 ini sebenarnya mau mendorong kita untuk tetap setia berpengharapan kepada Tuhan di tengah setiap pergumulan hidup yang kita hadapi, yang kita jalani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Hal ini pernah dialami juga oleh umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Ketika mereka hidup dalam penderitaan, ketika mereka hidup di dalam tekanan, ketika mereka mengalami pembuangan di Babel, sungguh mengalami kehidupan jauh dari Yerusalem, jauh dari Tuhan. Ya, mereka mengalami penderitaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, penderitaan yang mereka hadapi, pengharapan Tuhan terus sampaikan bagi mereka. Para nabi terus mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah, penderitaan, pergumulan hidup, goncangan hidup yang kita hadapi, yang dihadapi. Oleh karena itu, ketika mereka menyadari bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan, hanya dengan melibatkan Tuhan dalam hidup mereka, mereka beroleh pemulihan, mereka beroleh sukacita kembali di dalam Tuhan. Dan akhirnya ketika mereka mengandalkan Tuhan, umat pilihan Tuhan bangsa Israel kembali mengandalkan Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan betapa sukacita yang luar biasa mereka rasakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga gambaran kehidupan kita. Ketika kita dengan sungguh-sungguh, dengan mencucurkan air mata dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi, tetapi dengan setia kita menjalaninya dalam pertolongan Tuhan, dengan setia kita menghadapinya dalam tuntunan Tuhan. Sama seperti juga gambaran seorang petani yang menanam padinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, sampai pada waktunya akan memberikan hasil yang membawa sukacita dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa sulit yang kita hadapi, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, ayat yang ke-6, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan untuk kebaikan. Ketika pun ada pergumulan yang kita hadapi, mari tetap menghadapinya dengan mengandalkan Tuhan. Meskipun masa-masa sulit ini kita hadapi dengan cucuran air mata dalam doa kepada Tuhan, dalam permohonan kepada Tuhan dan pengharapan kepada Tuhan melalui doa agar dikuatkan, diteguhkan, dimampukan menghadapi pergumulan hidup. Ya, dalam tetap berserah mengandalkan Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan menolong kita, menguatkan kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Dan pada akhirnya, seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan, akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita akan beroleh kekuatan yang baru kembali di dalam Tuhan. Sama seperti kondisi Yerusalem yang mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem akhirnya bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Semua oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pergumulan hidup yang saat ini kita sedang hadapi, mari tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata di dalam Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan, akan menuai dengan bersorak-sorai dalam kasih Tuhan juga. Karena itu, mari tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa
Tuhan yang memberikan kita ketenangan hati, kekuatan, dan kita dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kita di dalam Tuhan. Mari kembali bersama-sama kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Kita percaya bahwa di dalam tuntunan kasih Tuhan, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, di dalam Tuhan kita beroleh ketenangan hati, kita beroleh kekuatan, kita beroleh sukacita dari setiap pergumulan yang kita hadapi oleh karena Tuhan. Mari menaikkan pujian kita, Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kehidupan kami yang kami jalani di dunia ini, hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan, ada berbagai situasi keadaan yang kami hadapi. Terkadang kami merasakan pergumulan yang begitu berat yang kami hadapi, guncangan kehidupan yang kami hadapi ya Tuhan. Di tengah kesulitan hidup kami, oleh karena berbagai situasi pergumulan yang kami hadapi baik dalam keluarga, dalam diri kami, sakit penyakit kami ya Tuhan. Permasalahan dalam ekonomi di tengah-tengah keluarga kami. Berbagai pergumulan-pergumulan yang kami rasakan. Tuhan, kami datang kepadamu memohon tuntunan tangan kasih Tuhan untuk menguatkan kami, untuk memulihkan kami, agar kami tetap setia di dalam Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang kami rasakan Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Meskipun di tengah pergumulan kami sampai harus menabur dengan mencucurkan air mata kami ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kelepasan, ada pemulihan. Kami akan menuai sukacita di dalam Tuhan dengan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Meskipun pada saat ini kami merasakan beban yang begitu berat dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau menopang kami. Tuhan melihat kondisi bangsa dan negara kami dalam berbagai pergumulan yang dihadapi. Tapi kami percaya Tuhan terus berkarya melalui orang-orang yang terus bekerja, berkarya untuk kesejahteraan negara kami ini. Pimpin, berkati, mampukan. Bahkan setiap kami pribadi, tolonglah kami agar kami terus berkarya untuk kebaikan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Bahkan juga keluarga-keluarga kami, tolonglah kami ya Tuhan. Meskipun pada saat ini kami mencucurkan air mata oleh karena beban yang begitu berat di tengah keluarga kami. Kami percaya dalam kasih Tuhan, kami akan menuai sukacita oleh karena Tuhan yang menopang, menolong kami untuk menghadapi setiap pergumulan hidup di tengah keluarga. Demikian juga di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan. Meskipun mungkin ada berbagai pergumulan kami hadapi, tapi kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami, membawa kebaikan bagi kami, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan pemulihan sehingga kami beroleh sukacita kembali di dalam Tuhan. Ketika kami mencucurkan air mata di dalam Tuhan, kami percaya menuai dengan sorak-sorai di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan juga menopang saudara-saudari kami yang terus dengan setia kami mendoakan mereka bersama-sama, yang kami kasih Nande Gide, Bapak Aga, Bapak Miska, Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, Nande Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Giring Jocelyn, kakak kami, Kak Mary, mungkin diri kami, orang tua kami, keluarga kami Tuhan. Tuhan tolonglah, berkatilah, pulihkanlah jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Demikian juga yang ada di situ Lusada Bekasi ini, kami percaya Tuhan yang menopang, yang memulihkan yang sedang sakit Tuhan. Tuhan mengobati hati yang sedang terluka, sehingga ya Tuhan kami beroleh sukacita kembali di dalam Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun, memberkati kami semua dimanapun kami berada. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di situ Lusada Bekasi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan ketika pun berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi sampai mencucurkan air mata kita. Tetap berserah mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan sehingga kita menuai dengan sorak-sorai di dalam Tuhan. Dan ketika beraktivitas hari ini, saudaraku jangan lupa keluar rumah, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.